Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Wahyudi Kusmono dari Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta, NIM 1221976. Di sini saya akan presentasikan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di suatu perusahaan. Nah, untuk materi yang akan saya bawakan nantinya itu ada 7 poin. Untuk yang pertama ada gambaran umum perusahaan, yang kedua ada macam-macam kecelakaan kerja, selanjutnya ada penanggulangan kecelakaan, penyakit akibat kecelakaan kerja, analisis resiko, pengendalian resiko, dan juga kritik dan saran. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum suatu perusahaan. Nah, di sini saya mengambil PT Cipta Wahana Persada yang terletak di Pasuruan, Jawa Timur. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2016, di mana perusahaan ini memproduksi aspal buton dan juga aspal AMP atau aspal mixing plant. Suatu perusahaan ini mampu memproduksi 200 ton aspal per harinya. Nah, untuk tambahannya, perusahaan ini juga memiliki pekerja sebanyak 50 hingga 100 pekerja seperti itu. Di mana para pekerja ini bekerja pada pukul 8 pagi hingga pukul malam. Pukul malam ini tergantung pada jumlah permintaan aspal oleh konsumen seperti itu. Ketika konsumen ini memang meminta aspal itu dengan kuantitas yang banyak, maka biasanya para pekerja bekerja hingga larut malam seperti itu. Nah, untuk poin yang kedua, di sini saya menjelaskan mengenai macam-macam kecelakaan kerja. Nah, untuk analisis kasus yang pertama, yaitu ada petugas yang sesak nafas karena debu yang ada di sini. Kejadian ini memang sering terjadi, di mana biasanya para petugas ini mengalami sesak nafas dikarenakan debu dan juga kotoran-kotoran yang masuk ke pernafasan mereka. Nah, analisisnya hal ini dikarenakan hal ini dikarenakan petugas tidak menggunakan APD yang sesuai. Dan juga banyak yang hanya menggunakan kaos biasa dan tidak menggunakan masker yang sesuai dengan ketentuan. Nah, masker ini merupakan hal yang sangat penting karena perusahaan aspal ini pastinya dia memproduksi debu yang amat sangat banyak. Maka seharusnya para karyawan ataupun pekerja di suatu perusahaan ini harusnya mereka mengenakan APD yang sesuai, terutama masker yang seharusnya bisa menyaring debu yang masuk ke pernafasan mereka. Nah, untuk analisis kasus yang kedua, di sini ada pada tahun lalu, itu salah satu mahasiswa magang tangannya terjepit di mesin crushing. Nah, kenapa mahasiswa ini tangannya bisa sampai terjepit di mesin crushing? Hal ini dikarenakan mungkin tidak adanya divisi K3 yang bertanggung jawab mengenai segala permasalahan kecelakaan kerja. Nah, ketika divisi K3 ini ada di perusahaan PT CWP atau Cipta Wahana Persada ini, seharusnya divisi ini bekerja sebagai yang mempertanggungjawabi segala kecelakaan kerja yang ada. Mereka contohnya seperti membuat peraturan mengenai K3 dan juga membatasi segala sesuatu hal yang menyebabkan suatu kecelakaan kerja seperti itu. Nah, selanjutnya ada kurangnya sosialisasi mengenai penanggulangan kecelakaan kerja. Seharusnya sosialisasi ini dilaksanakan rutin seperti itu agar para pekerja mampu menanggulangi dan tidak ada terjadi kecelakaan kerja seperti itu, dapat meminimalisir. Nah, untuk yang ketiga ada ketidakhati-hatian ketika menggunakan mesin. Ini juga perlu diperhatikan karena mesin yang digunakan untuk produksi aspal buton ini amat sangat berbahaya dan juga para petugas ini harusnya berhati-hati banget ketika mereka menggunakan mesin yang ada. Untuk yang terakhir mungkin karena keteledoran seorang pengguna mesin seperti itu. Untuk yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai penanggulangan kecelakaan. Nah, untuk analisis kasus yang pertama, itu dapat ditanggulangi dengan, untuk yang pertama, pekerja harus menggunakan APD yang lengkap dan sesuai, seperti seragam khusus APD, sarung tangan khusus, helm keselamatan, sepatu boot khusus, dan juga pelindung wajah.
Nah, untuk yang B, yaitu para pekerja harusnya menggunakan masker khusus untuk debu agar tidak masuk ke pernafasan mereka, seperti itu. Untuk analisis kasus yang kedua, di sini penanggulangannya itu bisa dibentuk divisi K3 yang bertanggung jawab mengenai keselamatan kerja. Untuk yang kedua, bisa diberikan rambu-rambu kecelakaan yang mungkin bisa terjadi, seperti rambu-rambu bahwa mesin ini mudah terbakar, mesin ini mudah menyebabkan suatu kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu menggunakan APD sesuai seperti sarung tangan, seperti seragam, dan lain-lain. Untuk yang keempat, di sini ada penyakit akibat kecelakaan kerja. Nah, penyakit-penyakit ini yang sering terjadi biasanya ada sesak nafas atau gangguan paru-paru, lalu kelainan pendengaran akibat kebisingan oleh suatu mesin yang ada. Yang ketiga ada tangan sering melepuh karena suhu tinggi, dikarenakan biasanya segala jenis aspal itu memiliki suhu yang relatif tinggi, seperti itu. Untuk yang terakhir, biasanya ada batuk yang cukup serius. Hal ini juga disebabkan oleh debu yang masuk ke mulut para pekerja, seperti itu. Untuk yang kelima, di sini ada analisis resiko. Nah, resiko kecelakaan yang sering terjadi itu, untuk yang pertama, ketika seorang pekerja mengambil alat atau benda, itu biasanya sering terjadi tangan tergores, kejatuhan benda atau alat, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, ketika pekerja meletakkan logam atau benda, biasanya ketika mereka tidak berhati-hati dalam melakukan pekerjaan, itu biasanya sering terjadi kejatuhan benda seperti itu. Dan biasanya benda-benda ataupun mesin yang ada di perusahaan PT CWP ini memiliki berat yang cukup tinggi seperti itu. Jadi ketika mereka kejatuhan benda ini akan mengakibatkan cedera yang cukup serius. Untuk yang ketiga, di sini ada harusnya dapat mempersiapkan mesin. Nah, ketika seorang pekerja ini tidak dapat mempersiapkan suatu mesin, yang terjadi dapat terbentur, tertimpa, atau tersandung mesin tersebut, seperti itu. Untuk yang terakhir, ketika petugas memeriksa mesin, karena ada beberapa mesin yang memang menggunakan listrik, jadi ketika pekerja tidak berhati-hati, maka akan terkena sengatan listrik, seperti itu. Untuk yang keenam, ada pengendalian resiko. Nah, pengendalian resiko ini ada 4 poin. Untuk yang pertama ada eliminasi sumber bahaya. Nah, apa sih maksudnya eliminasi sumber bahaya ini? Di sini maksudnya meniadakan atau mengurangi kegiatan yang menyebabkan kecelakaan kerja tersebut. Seperti contohnya menghilangkan mesin dengan tingkat kecelakaan yang tinggi. Untuk yang kedua ada substitusi, yaitu upaya penggantian bahan atau alat kerja dengan alternatif lain dengan resiko yang lebih minimum. Seperti halnya mengganti mesin yang memiliki kebisingan tinggi dengan tipe mesin yang memiliki kebisingan yang rendah. Gitu. Untuk yang ketiga ada pengendalian teknik. Di sini pengendalian desain alat atau tempat kerja. Resiko ini memberikan perlindungan kepada pekerja dan tempat kerja, seperti itu. Seperti halnya meredam suara pada ruangan agar tidak terlalu bising, dan juga bisa memberikan genset pada suatu perusahaan, seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu ada pengendalian administrasi. Di sini maksudnya yaitu untuk membatasi pajanan para pekerja. Seperti contohnya seperti memberikan sosialisasi rutin mengenai SDM K3 seperti itu. Selanjutnya juga ada pembuatan peraturan K3 dan juga pelaksanaan-pelaksanaannya, seperti itu. Nah, di sini cara pengendalian risiko yang sering terjadi yaitu dapat membentuk divisi K3 sehingga ada yang bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang sering terjadi. Nah, untuk yang kedua yaitu seharusnya perusahaan ini mewajibkan pekerja menggunakan APD yang lengkap dan sesuai, seperti di sini ada kacamata pelindung, masker, sarung tangan, sepatu pelindung, helm,
pelindung telinga, dan juga rompi safety. Di sini sepatu dimaksudkan agar eh, biasanya kan aspal itu relatif memiliki suhu yang tinggi. Jadi eh, dimaksud agar kaki para pekerja ini tidak melepuh akibat panas aspal tersebut, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir di sini ada kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dari presentasi saya kali ini untuk yang pertama yaitu PT Cipta Wahana Persada masih belum menerapkan konsep K3 yang benar dan juga sesuai. Untuk yang kedua, di perusahaan ini masih banyak karyawan yang masa bodoh dengan K3 atau tidak memperdulikan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk yang ketiga, yaitu kurangnya sosialisasi K3 yang diadakan di perusahaan ini, seharusnya para perusahaan memberikan sosialisasi lebih mengenai penanggulangan K3. Untuk yang terakhir, penanggulangan resiko dapat dilakukan apabila pemilik dan karyawan mengerti pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja yang ada. Nah, untuk sarannya, yang pertama, pemilik perusahaan harus pemilik perusahaan harus memahami pentingnya K3 dalam sebuah perusahaan dan menerapkan hal tersebut pada karyawannya. Untuk yang kedua, melengkapi APD yang sesuai dengan standar seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk yang terakhir, yaitu membentuk divisi K3 yang bertanggung jawab mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di suatu perusahaan, yaitu PT Cipta Wahana Persada. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.